Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naizaluna Susanti dari kelas 11 MIPA C. Kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu sahabiat Nabi yang bernama Hafsah binti Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang paling hebat. Namun dulu Umar sangat membenci Rasulullah. Tapi setelah dia dikenal dengan Islam, dia pun meyakini dengan sepenuh hatinya bahwa Islam adalah agama yang benar. Nah, keimanannya ini menurun kepada putrinya, yaitu Hafsah. Di bawah bimbingan ayahnya, Hafsah tumbuh menjadi wanita yang taat dan cerdas. Ketika dia dewasa, dia menikah dengan Hunais bin Al-Hazafah bin Qais bin Adi As-Sahmi Al-Quraisy. Ketika kota Mekah kacau dan tidak aman bagi umat muslim, Hafsah dan suaminya termasuk rombongan pertama yang hijrah ke Habasyah. Karena kerinduannya kepada Rasulullah, mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Tapi sayangnya kota Mekah semakin tidak aman dan hal ini membuat mereka harus hijrah kembali, dan kali ini mereka hijrah ke Madinah. Tidak lama setelah itu, Nabi juga ikut hijrah ke Madinah. Cobaan pun mulai terjadi lagi kepada Hafsah. Suaminya, Hunais bin Hazafah, meninggal dunia dalam perang Uhud. Dia wafat di Darul Hijrah, Madinah, karena luka yang dia dapatkan cukup parah dalam perang Uhud. Hal ini membuat Hafsah menjadi janda saat usia 18 tahun. Umar sangat sedih atas nasib putrinya yang menjadi janda di usia 18 tahun. Ia pun mulai gelisah dan memutuskan untuk mencarikan suami untuk Hafsah. Umar pun menawarkannya kepada dua sahabatnya. Yang pertama ada Abu Bakar, tetapi Abu Bakar tidak menjawab apapun. Lalu yang kedua ada Utsman, tapi Utsman menjawab kalau dia itu belum hendak menikah. Akhirnya, dia pun menjadi kesal dan mengadu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, yang menikahi Hafsah adalah orang yang lebih baik daripada Utsman, dan Utsman sendiri akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Hafsah. Kemudian, Nabi melamarnya, dan Umar menikahkannya dengan beliau. Pernikahan Rasulullah dengan Hafsah terjadi pada tahun 3 Hijriah. Nabi memberinya mahar sebesar 400 dirham, dan pernikahan Nabi dengan Hafsah merupakan kehormatan, kebaikan, dan karunia terbesar bagi Hafsah dan bapaknya. Setelah Nabi menikahi Hafsah, Umar bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Janganlah marah kepadaku, sesungguhnya Rasulullah pernah menyebut Hafsah. Aku sendiri tidak patut untuk membuka rahasia Rasulullah. Seandainya beliau meninggalkannya, niscaya aku akan menikahinya." Diriwayatkan bahwa Nabi pernah menalak Hafsah dengan sekali talak. Kemudian beliau merujuknya atas perintah malaikat Jibril. Dia berkata, "Sesungguhnya dia adalah wanita yang gemar berpuasa dan sholat, dan dia itu istrimu di surga." Sesudah Rasulullah berpulang ke Ar-Rafiq Al-A'la, Hafsah dipilih di antara Ummahatul Mukminin untuk menyimpan naskah manuskrip Al-Quran Al-Karim. Hal itu manakala Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera mengumpulkan apa yang terserak dari Al-Quran dan berbagai lembaran sebelum zaman semakin jauh dari masa turunnya dan para penghafal Al-Quran angkatan pertamanya wafat. Maka Abu Bakar meresponnya, mengumpulkan mushaf yang mulia dan menyimpannya pada Hafsah. Umar menyerahkan perkara khalifah kepada 6 orang sahabat besar, atau biasa disebut Ashab Asyura. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkannya kepada Utsman bin Affan, yang di zamannya terwujud penyatuan huruf mushaf dan penulisannya dari mushaf yang sebelumnya telah terkumpul dari zaman Abu Bakar As-Siddiq, yang disimpan di sisi Hafsah. Hafsah wafat di masa Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 41 Hijriah. Ada pula yang berkata tahun 45 Hijriah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari seorang wanita hamba sahaya keluarga Umar, bahwa dia berkata, "Aku melihat keranda di atas tempat tidur Hafsah. Marwan memimpin sholat jenazahnya di tempat sholat jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman Baqi. Dia duduk hingga pemakaman selesai." Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.